Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Sweba Majiasti dari kelas HE 20B, ingin menyampaikan materi tentang Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Hukum Tata Negara. Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks ketatanegaraan. Hukum negara formil dan material. Sumber hukum formil itu adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum, sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Hukum tata negara merupakan cabang dari ilmu hukum. Hukum tata negara positif mempelajari tentang norma-norma dasar yang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu. Sementara hukum tata negara umum mempelajari segala gejala ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata negara pada umumnya. Ilmu hukum tata negara disebut sebagai ilmu yang statis apabila negara yang dijadikan objek kajiannya berada dalam keadaan statis atau diam. Sedangkan hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum tata negara dalam arti dinamis, yaitu manakala negara sebagai objek kajiannya telah dalam keadaan bergerak. 5 Asas Hukum Tata Negara Indonesia. 1. Asas Pancasila Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah atau dasar negara adalah Pancasila, yang artinya setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. 2. Asas negara hukum setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi kedaulatan, artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat adalah asas negara kesatuan. Pada dasarnya, negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari suatu negara. 5. Asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. 2.
Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. 3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam. 4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum. 5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif adalah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa penyimpangan konstitusi ini mencapai puncaknya di bidang politik dengan terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI telah menimbulkan kekacauan sosial budaya dan instabilitas pemerintahan serta meninggalkan sejarah hitam dalam peta politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem politik yang demokratis. Atau dalam versi lain, Indonesia dapat digambarkan sebagai negara-negara kesatuan dengan republik yang mewujudkan demokrasi Pancasila dengan pemerintahan presidensial.